dan saudara adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Kristus Yesus melalui pengorbanan darah dan nyawa Tuhan beri kepada dicurahkan untuk saya dan saudara. Itu adalah gambaran bahwa kita adalah juga orang-orang yang sudah dimerdekakan, tidak lagi terikat di dalam dosa, tidak lagi di dalam kuk perhambaan dosa, yang dulunya dosa itu menuntun kita untuk melangkah melakukan dosa A, dosa B, dosa C, dosa C, D, dan seterusnya. Di bawah kuk perhambaan dosa, tetapi karena engkau sudah dimerdekakan, saudara, engkau tidak lagi di bawah kuk perhambaan dosa, tetapi engkau adalah tetap hamba, tapi bukan hamba dosa, tetapi adalah hamba kebenaran. Ini firman Tuhan. Baca ayatnya di dalam Galatia 5 ayat 1. Oleh karena itu, berdirilah teguh dalam kemerdekaan di dalam Kristus yang telah membebaskan kita. Dan jangan mau dibebani lagi dengan kuk perhambaan, perhambaan dosa. Lalu di Roma 6 ayat 18, sesudah dibebaskan dari dosa, kamu dijadikan hamba. Hamba apa? Bukan lagi hamba dosa, tetapi adalah hamba kebenaran. Apa kebenaran? Kristus. Engkau bukan lagi dituntun dosa untuk melangkah sesuai dengan keinginan dosa, tetapi engkau dituntun oleh kebenaran. Siapa kebenaran? Kristus, untuk melakukan kebenaran demi kebenaran, firman Tuhan. Meskipun kita mengerti, orang-orang Kristen sudah mengerti bahwa kita sudah dimerdekakan, banyak orang Kristen masih terkurung di dalam penderitaan, stres, masalah, pergumulan, kepahitan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Sepertinya kita ini masih terbelenggu, belum merdeka. Padahal Tuhan sudah memberikan kemerdekaan kepada kita, lepas dari segala itu semua. Makanya ada ayat mengatakan begini, kalau Tuhan yang memberikan kemerdekaan, sesungguhnya kita ini benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Jika putra itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita semua tahu bahwa tidak ada seorang pun yang benar di muka bumi ini, tidak seorang pun yang benar. Orang melakukan kebenaran bukanlah orang benar, karena firman Tuhan katakan kebenaran manusia itu tidak memenuhi standarnya Tuhan. Firman Tuhan berkata kebenaran manusia, ukuran manusia hidup benar itu seperti kain kotor di mata Tuhan. Jadi tidak ada yang memenuhi standarnya Tuhan. Saudara, jadi manusia semua yang hidup di muka bumi ini adalah orang-orang yang berdosa. Dan firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut. Baca Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Elohim adalah hidup yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Setiap manusia berdosa, endingnya tidak bisa tidak adalah maut, kematian yang kekal di dalam penghukuman, saudara. Tetapi puji Tuhannya adalah, kabar baiknya adalah kita semua dimerdekakan oleh Tuhan, saudara, yaitu melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena apa? Hukum dosa, hukum maut sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga saudara adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Jangan mengartikan yang salah bahwa kita dimerdekakan dari dosa bukan berarti kita bebas berbuat dosa. Bukan itu. Merdeka Pak, aku sudah dimerdekakan dari dosa. Berarti bebas berbuat dosa Pak. Bukan. Dimerdekakan dari dosa berarti melakukan hal-hal yang buruk. Bebas Pak, boleh hutang gak bayar. Bukan saudara. Bebas dimerdekakan, apakah berarti kemudian bebas Pak, enggak perlu ibadah lagi Pak? Bukan itu, saudara. Merdeka bukan berarti bebas, tidak perlu ke gereja lagi, bukan seperti itu. Merdeka bukan berarti kemudian bebas bergaul, pergaulan bebas, anak-anak muda, bukan. Justru sebaliknya, engkau dimerdekakan dari dosa, artinya adalah engkau enggak tertarik lagi dengan dosa. Betul enggak saudara? Ada orang kesaksian begini, dulu Pak aku melakukan semuanya itu, tapi sekarang kok aneh begitu. Kok bisa aku dulu bisa
masuk ke sana katanya saudara. Nggak tertarik belas gitu loh saudara. Dulu membalas jahat dengan jahat. Jalannya miring-miring, menyimpang ke kanan ke kiri, nabrak norma-norma. Caci maki, balas dengan caci maki. Tetapi sekarang sabar, penuh kasih, lalu matanya lurus ke depan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, selalu sukacita. Karena apa? Sudah dimerdekakan dari cara hidup yang lama. Ibrani 9 ayat 26 bagian B. Dia hanya satu kali datang menyatakan dirinya untuk menghapus dosa melalui pengorbanannya. Yesus mati hanya satu kali dikorbankan untuk menghapus dosa saudara, dosa saya. Dosa yang mana Pak? Baca ayat. Efesus 1 ayat 7. Di dalam Kristus dan melalui darahnya kita beroleh penebusan. Ditebus bukan? Yaitu penghapusan atas segala dosa sesuai dengan kekayaan anugerah Elohim. Penghapusan atas segala. Garis bawahi kata segala. Apa artinya segala dosa? Apakah hanya dosa yang sudah kita lakukan? Apakah yang akan kita lakukan sekarang? Disebutkan segala itu adalah seluruh kehidupan kita. Segala dosa, satu paket sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Lagi, 1 Petrus 2 ayat 24, dia sendiri telah menanggung segala dosa kita di dalam tubuhnya, di atas kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa dapat hidup dalam kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Perhatikan baik-baik, segala dosa saya, dosamu, dosaku sudah dihapuskan. Dan apa yang berikutnya kita lakukan? Engkau hidup di dalam kebenaran, saudara. Engkau dimerdekakan artinya adalah hidup di dalam kebenaran. Dan tidak menggunakan kemerdekaan itu untuk menuruti hawa nafsu, keinginan, kedagingan kita. Galatia 5 ayat 13, kita yang sudah merdeka, jangan menggunakan kemerdekaan itu untuk hal-hal yang salah. Sebab kamu, saudara-saudara, telah dipanggil untuk merdeka. Saudara merdeka di dalam Kristus. Dan jangan gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk menuruti kedagingan. Sebaliknya, layanilah seorang dengan yang lain dalam kasih. Kita dimerdekakan, biarlah seluruh kehidupan kita memuliakan nama Yesus. Saya yang berdosa, saudara yang berdosa, kita yang jahat, saudara yang memberontak, kita yang tidak taat, yang harusnya dihukum. Tetapi kemudian hukuman itu ditimpakan kepada Yesus Kristus di atas kayu salib. Tidak adil. Karena itu disebut anugerah. Anugerah bukan karena perbuatan saudara, tetapi adalah karena kasih Tuhan. Akibat dari engkau dimerdekakan apa? Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mereka hidup tidak menurut kedagingan tetapi menurut roh. 2. Sebab hukum roh kehidupan di dalam Kristus Yesus telah memerdekakan, lihat, telah memerdekakan aku dari hukum dosa dan hukum maut. Engkau dibebaskan dari hukuman, dari segala kesalahan dan dosa saudara. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang
terbayang masa depan dan rencanaku. Semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Menyembah-Mu Yesus, memuliakan-Mu Tuhan. Engkau yang memegang masa depan kami. Engkau yang menjamin kehidupan kami penuh harapan, penuh keberhasilan. Memuji-Mu, memuliakan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya.